Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudari di dalam setiap kehidupan, dan kiranya Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera memelihara hati dan pikiran teman-teman semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya apa yang saya pelajari dari perjalanan dari pendeta Markus Dros, misionaris reformasi, gereja-gereja reformasi di Belanda yang mengutus pendeta atau misionaris Markus Dros untuk datang ke Papua. Nah, ada pertanyaan teman-teman ketika di ulang tahun gereja, mereka bertanya kepada saya sebagai pembina rohani mereka bertanya bahwa kakak, apakah misionaris MK Dros itu datang ke Papua, apakah surat pengutusannya itu langsung ditujukan bahwa dia harus pergi ke selatan Papua, atau tepatnya adalah harus pergi ke Bovendigul, atau tidak ya? Apakah MK Dros di dalam surat panggilan dan pengutusannya itu ditujukan, daerah yang ditujukan apakah langsung ditujukan di dalam surat itu adalah Bovendigul atau tidak? Nah, ternyata di dalam ketika saya mempelajari, membaca artikel-artikel yang ditulis oleh Pak Krun, ternyata pendeta MK Dros tidak diutus untuk langsung ke Bovendigul, ya, tidak diutus untuk langsung ke Bovendigul, tetapi di dalam surat atau pengutusan surat pengutusan untuk pendeta Dros itu ditujukan ke Papua untuk mencari wilayah pekabaran Injil. Nah, sebelum pendeta MK Dros datang ke Papua itu pada tahun 1956, sebelumnya pendeta MK Dros itu melayani sebagai pendeta di Buitenpost, ya, di Buitenpost, dan kemudian dia mendapatkan panggilan dari gereja Enschede di Belanda, ya, yang memanggil dia untuk diutus ke Netherlands New Guinea, ya, Netherlands New Guinea yang disebut dengan sekarang yaitu Papua. Nah, ketika MK Dros ini dipanggil, kemudian pada tanggal 6 September 1956 pendeta Dros dan istri bersama-sama dengan ketiga anaknya yang masih kecil, mereka berangkat dari Belanda menuju ke Papua. Ya. Pada tanggal 6 September 1956, pendeta Dros dengan istri dan 3 anak berangkat ke Papua. Dengan tujuan adalah mencari tempat pekabaran Injil yang baru. Jadi bukan di dalam surat panggilan itu, di dalam artikelnya Pak Krun tulis bahwa tidak ditujukan langsung ke Bovendigul, tetapi mencari tempat pekabaran Injil yang baru. Jadi tujuan daripada pengutusan daripada MK Dros adalah mencari tempat pekabaran Injil yang baru. Nah, pada tanggal 6 September 1956, pendeta Dros dan keluarga berangkat dari Belanda untuk pergi ke Netherlands New Guinea, Belanda, ya, pada waktu itu.
ya, untuk datang ke Papua. Ya, dia adalah misionaris pertama yang diutus oleh gereja-gereja reformasi di Belanda. Misionaris pertama yang diutus oleh gereja-gereja De Reformed Kerken di Belanda, gereja-gereja reformasi di Belanda, untuk mencari tempat pekabaran Injil yang baru supaya mereka bisa memberitakan Injil. Ya, dan tujuan pertama datang adalah mencari tempat yang belum ada gereja. Kemudian yang kedua, daerah pelayanannya harus luas, dan kemudian penduduknya harus banyak. Jadi 3 ini. Daerah pelayanannya harus luas, kemudian penduduknya harus banyak, kemudian belum ada gereja di sana. Lalu pendeta Dros itu diutus. Ya. Dan gereja di Belanda, ya, tidak pernah mengutus pendeta Dros itu langsung ke Bovendigul. Ya, menurut artikelnya Pak Kroon. Sebab pendeta Dros itu diutus ke Netherlands Guinea, ya, New Guinea, ya. Untuk apa? Mencari tempat pekabaran Injil, untuk membuka pos pekabaran Injil yang baru, ya. Dan pendeta Dros berangkat dari Belanda, ya. Ya, dia juga belum tahu dia harus dia tahu dia akan ke Papua, tapi dia tidak tahu tempat mana yang akan menjadi tempat di mana Injil itu akan diberitakan. Dia juga tidak tahu tempat di mana yang masih kosong. Dia juga tidak tahu tempat di mana yang belum ada pekabaran Injil. Nah, tetapi bersama dengan istri dan 3 orang anaknya, dia pergi ke tanah yang tidak pernah dia kenal. Ya. Dan sebelum pendeta Dros, ya, pendeta Dros berangkat dari Belanda ke sini, khotbahnya yang sangat luar biasa, yaitu dia berkhotbah. Khotbah perpisahannya dia ambil dari Filipi pasal 4 ayat 13, di mana ada tertulis seperti ini. Filipi pasal 4 ayat 13 menjadi khotbah perpisahan MK Dros di Belanda, ya, Belanda, yang bunyinya adalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, pendeta Dros mempunyai keyakinan dan menjelaskan kepada jemaat pada waktu itu ketika perpisahan, di dalam khotbah perpisahannya, bahwa Rasul Paulus tidak sembarang-sembarang menulis bagian ini. Tidak dengan sengaja menulis bagian ini. Paulus belajar hal itu dengan baik. Dan Paulus tahu bahwa di dalam pelayanannya, di mana Kristus menjadi kekuatan, dan segala perkara kehidupan pelayanannya dia tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ini menjadi rahasia yang besar yang dipegang oleh Dros ketika dia berangkat ke Papua. Kemudian 2 Korintus 12 ayat 9, ucapan Paulus, kata Dros, menjadi hal yang sangat penting, ya, bagi MK Dros, ya, bagi Dros untuk pergi ke Papua. Bagi Dros harus terjadi, tetapi menjadi perhatian kita, kata Dros, adalah harus tetap menjadi perhatian kita sepanjang hidup kita. Karena itu bagi saya, bagi Dros, saya menerima tugas ini dengan keyakinan bahwa kuasa Allah justru disempurnakan di dalam kelemahan manusia. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini perkataan Dros. Tetapi kami tahu bahwa Yesus Kristus pergi bersama dengan kami. Dalam kepastian itu, kami berangkat ke Papua. Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang saya suka dari perkataan ini. Tuhan akan menyelesaikan
pekerjaannya. Nah, ketika Dros menjelaskan bagian ini, ayat ini menjelaskan bahwa menjadi kekuatan bagi Dros bahwa di dalam kelemahannya justru kuasa Kristus menjadi nyata. Nah, Dros belum pernah ke Papua. Gereja reformasi di Belanda ya mengutus Dros menjadi misionaris yang pertama untuk membuka pos pekabaran Injil yang baru. Khotbah perpisahan Pendeta Dros di Enschede 2 September 1956. Ya, 2 September 1956. Ya. Filipi 4 ayat 13 menjadi khotbah perpisahan dan 1 Korintus 12 ayat 9. Ya. Dros menyatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Dros tiba di Hollandia yang kini disebut dengan Jayapura. Pendeta Dros dan keluarganya tinggal di rumah keluarga Kops. Ya, keluarga Kops. Ya, mereka itu juga berasal dari gereja-gereja reformasi di Belanda. Mereka juga anggota gereja reformasi di Belanda dan mereka tinggal di Jayapura dan mereka memiliki toko jam tangan. Jadi itu di pelabuhan. Di Pak Kron tidak tulis itu di pelabuhan mana, tapi Pak Kron menuliskan bahwa di pelabuhan. Untuk beberapa waktu Pak Dros dan keluarga tinggal di rumah Pak Kops untuk beberapa minggu di sana. Ya. Kemudian ada beberapa orang, 1-2 orang ya, yang lain juga ada bersama-sama dan mereka dari gereja-gereja reformasi di Belanda dan mereka melakukan ibadah. Ya. Pendeta Dros langsung mulai menjejakkan kaki, kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk membuka lapangan pekerjaan. Ketika Dros mulai mempelajari wilayah-wilayah yang ada di Papua, baik di Mambramo, di Asmat, kemudian di Biak, kemudian di Nabire dan di Wamena dan yang lain. Ya, kemudian ada juga sejumlah pendeta ya, yaitu dari Evangelisten Kristi ya. Jadi Kerk itu juga dari Belanda yang kini disebut juga dengan GKI di tanah Papua ya. Beberapa dari mereka sudah menyambut Pendeta Dros ya. Jadi dari misionaris yang melayani ya, garis besarnya misionaris yang melayani dari GKI yang ada di tanah Papua, mereka menyambut Pendeta Dros dengan baik. Lalu kebetulan mereka pada waktu itu mulai mengadakan sidang sinode yang pertama gereja ya. Pendeta Dros bertemu dengan Pendeta Dr. F. Kama ya, FC Kama ya, yang sudah 25 tahun bekerja sebagai misionaris di Papua dan juga dengan Ketua Sinode Pendeta Romaino ya, Ketua Sinode ya, Pendeta Romaino ya. Ini dari teman-teman dari GKI. Jadi Ketua Sinode dari GKI yaitu Pendeta Romaino ya. Kemudian Dros mulai melihat ya, mulai mempelajari beberapa wilayah yang ada di Papua untuk melihat tempat mana yang masih kosong ya, tempat mana yang masih kosong untuk Dros bisa pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Nah, ada beberapa opsi yang diusulkan oleh beberapa dari teman-teman dari para misionaris yang ada waktu itu. GKI sudah ada dan kemudian mereka mulai memberikan beberapa tempat, menjelaskan beberapa tempat yang masih kosong yang ada di bumi Cendrawasih ini.
Dalam percakapan itu beberapa orang mengusulkan untuk ada beberapa daerah di pedalaman Papua di mana sampai saat itu belum ada gereja atau misi yang bekerja di sana. Pertama adalah daerah di Kalimambramo Raya. Tetapi katanya sejumlah masyarakat di sana memang kurang. Nah, kemudian daerah pegunungan seperti Lembah Baliem atau Tolikara, Karubaga, dan beberapa tempat lainnya. Ya, masyarakat di tempat-tempat itu cukup besar, ya, cukup besar. Ya, soalnya misionaris di sana akan sepenuhnya bergantung pada koneksi penerbangan. Jadi kalau melayani di pegunungan berarti misionaris di sana akan dibantu dengan pesawat MAF, dan kemudian mereka dalam hal perhubungan itu sangat bagus, dan itu melampaui anggaran gereja di Belanda. Jadi kalau misalnya pergi ke sana, maka gereja di Belanda harus memikirkan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk pendanaan untuk pelayanan DROS di pegunungan. Nah, kemudian DROS mulai melirik lagi ke Pantai Kasuari. Daerah suku Asmat. Di sana pun masyarakat cukup banyak. Tetapi lagi-lagi terlalu mahal katanya. Ya, terlalu mahal karena belum ada koneksi reguler di sana, Jadi orang yang mau menetap di situ harus memiliki kapal. Orang yang mau pergi ke suku Asmat harus memiliki kapal yang layak, ya, untuk bisa menyeberangi lautan. Selain itu, daerah itu belum di bawah pengawasan pemerintah residen Belanda waktu itu. Ya, residen Papua bagian selatan, ya. Kemudian residen Papua bagian selatan itu penguasa pada waktu itu orang Belanda menasihati pendeta DROS untuk tidak pergi ke Asmat, ya, karena mereka mempunyai alasan bahwa jangan pergi ke Asmat karena dengan alasan daerah yang itu belum mereka kuasai, sehingga seorang misionaris yang tidak dilindungi oleh polisi akan segera mati. Ya, mereka tidak bisa memberikan jaminan keselamatan karena mereka tidak menguasai daerah itu. Jadi mereka tidak bisa memastikan untuk pergi ke sana. Lalu DROS mulai melirik daerah Bovendigul. Nah, ini DROS mulai melirik daerah Bovendigul, ya. Mendahului misi reformasi di sana itu sudah mendahuluinya. Yang mendahului itu adalah Katolik, misi Katolik, ya. Ada DROS melihat bahwa ada satu daerah yang patut diselidiki, ya, lebih lanjut, yaitu daerah yang terletak di sebelah utara Tanah Merah, ya, terutama pendeta Dr. Kama dan Bapak Fitz de Bruns yang mengarahkan perhatian pendeta DROS terhadap daerah itu. Jadi mereka, Bapak pendeta Kama dan beberapa teman misionaris lainnya mengarahkan DROS untuk melihat daerah Bovendigul, ya, untuk memberikan perhatian kepada daerah itu, ya. Juga ada seorang aspirasi, ya, pegawai pemerintahan Belanda pada waktu itu yang bernama Labre, yang baru dipindahkan dari Tanah Merah ke tempat tugas lain. Dia berasal dari gereja reformasi di Belanda juga. Melalui surat kepada pendeta DROS, dia mengajurkan agar dia akan pilih lapangan misi di wilayah ini. Jadi ada pegawai dari Belanda yang bernama Labre, dia menuliskan surat kepada DROS untuk menyampaikan kepada DROS bahwa daerah Bovendigul bisa menjadi ladang misi bagi gereja reformasi. Dengan demikian misi Katolik akan menghadapi kenyataan bahwa kita telah mendahului mereka, dan itu mungkin bisa terjadi kiasan bahwa mereka akan menolak masuknya sending di wilayah Bovendigul.
Ya, sesudah Dros mempertimbangkan semuanya itu, Pendeta Dros memutuskan untuk pergi. Bagaimana keadaan di Tanah Merah? Ada penerbangan, jadi ada penerbangan dari Jayapura ke Tanah Merah itu seminggu dua kali, dan mereka harus melewati lapangan di Merauke sementara. Jadi mereka harus singgah sementara di Merauke. Kemudian Pendeta Dros dalam penerbangan itu, ketika mereka singgah sebentar di Merauke, dia bertemu dengan Residen Zuid New Guinea atau Bupati Papua bagian selatan, ya, namanya Bapak Boetmarker, ya. Dia Bapak Boetmarker ini bercerita kepada Dros bahwa Katolik sebenarnya belum menembus masuk ke dalam daerah Bovendigul, dan mereka melayani di Muyu karena mereka ada kekurangan sumber daya. Mereka sibuk sekali dengan pembekalan kedua pos pusat. Mereka di Mindip Tanah dan di Ninati. Jadi misi Katolik sudah naik ke daerah Kalimuyu, dan mereka buka pos di Mindip Tanah dan kemudian di Ninati, ya, di wilayah Muyu, ya, di wilayah Muyu. Demikian itu keterangan dari Pak Boetmarker, ya, Boetmarker menjelaskan kepada Dros bahwa di sana sudah ada misi Katolik, ya. Pada masa itu Tanah Merah itu masih agak kecil. Jumlah penduduknya sekitar 300 orang Papua, 50 orang Eropa, 50 orang Indonesia, dan beberapa orang Chinese yang ada di Tanah Merah. Jadi ya sekitar 300 orang, ya, yang masih kecil, ya. Masih Tanah Merah belum terlalu besar, ya, penduduknya ya sekitar 300 orang pada waktu itu. Nah, kota kecil itu merupakan ibu kota daripada wilayah Kabupaten Bovendigul yang sekarang dikenal dengan Tanah Merah, ya. Dulu disebut dengan Onderafdeling Bovendigul, ya. Pada saat itu wilayah itu jauh lebih luas daripada Kabupaten Bovendigul sekarang ini, ya, dan membentang dari Asiki selatan ke pegunungan di utara, dan dari kali, ya, dan beberapa tempat itu belum ada pelayanan di sana. Lalu tiap minggu itu ada hubungan penerbangan dari Jayapura ke Merauke, kemudian dari Merauke ke Tanah Merah, ya. Sehingga ada juga kapal dari Merauke, kemudian tapi itu sebulan sekali ada kapal dari Merauke, kemudian yang melayani, ya, perjalanan di sana. Dan juga ada rumah sakit, dan juga ada satu toko yang dikelola oleh seorang Cina ini di Tanah Merah, ya, dan kemudian Dros, ya, membawa keluarga kecilnya itu untuk berangkat dari Hollandia, berangkat ke Tanah Merah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dengan satu keyakinan di dalam khotbahnya Filipi 4 ayat 12 tadi, ya, menyangkut khotbahnya ketika dia berpisah, dia menjelaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya, yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Kemudian ada dua kampung kecil yang lebih ke atas, yaitu Tanah Miring dan kemudian Mariam, wilayah yang lebih jauh. Jadi di situ sudah sedikit terbuka. Jadi ada dua kampung kecil, yaitu Tanah Tinggi dan kemudian Mariam, ya. Pada tahun 1951 ada seorang pastor yang ditempatkan di Tanah Merah, ya, untuk bekerja di daerah sekitarnya. Pada mulanya ia hanya dapat menjelajahi daerah itu, terutama daerah Mandobo. Jadi daerah Mandobo dan pembentukan kampung-kampung masih dalam tahap awal perintisan, semacam penginjil di sana. Jadi
ada baru pada tahun 1951 itu ada pastor yang ditempatkan di Tanah Merah. Ya, kemudian belum dapat menempatkan perintis semacam penginjil di sana. Lagi pula dia tidak memiliki kapal. Jadi pastor ini tidak memiliki kapal, jadi tidak bisa naik ke bagian digul, ke bagian atas. Ya, sehingga dia ditugaskan mencari suatu daerah di mana belum ditugaskan untuk karena misi Katolik sudah menaik ke daerah Muyu, ya daerah Muyu. Jadi Dros mencari tempat di mana yang belum gereja dibangun. Lalu Dros ditugaskan untuk mencari suatu daerah yang belum pernah ada gereja, lembaga lain atau lembaga pemberita Injil lain. Lalu Dros mulai melihat tampaknya di daerah sebelah utara dari Tanah Merah memenuhi syarat. Menurut apa yang didengar dari pegawai-pegawai pemerintah, jadi pegawai-pegawai pemerintah di Tanah Merah, mereka menjelaskan bahwa di bagian utara ada orang yang tinggal di atas rumah tinggi. Ya, mereka hidup di atas rumah tinggi dan di sana mereka terpencar di hutan belantara. Di hutan belantara, dan di sana orang-orang membenarkan hal itu kepada Dros bahwa mereka harus dijangkau dengan apa yang harus dilakukan untuk mereka. Ya. Kemudian di gereja sebelum bersamaan dengan gereja Katolik, ketika gereja Katolik ada juga gereja Maluku yang kita kenal dengan dulu disebut dengan GPM, tapi sekarang GPI. Ya, itu selain gereja Katolik ada juga gereja Maluku di Tanah Merah. Ya, itu kalau di sekarang ini kita bisa lihat gereja yang di pelabuhan. Itu gereja awal di mana Dros pernah berkhotbah di situ. Jadi ketika itu gereja itu ada sekitar 15 orang yang melayani di situ. Yang beribadah di situ ada jemaat sekitar 15 orang, kurang lebih ada 15 orang. Tapi setelah pekerja yang melayani di situ pergi, maka gereja itu kosong. Lalu mereka mendengar bahwa ada seorang pendeta yang datang dan mereka mengundang Dros untuk berkhotbah, ya, berkhotbah pada saat itu. Jadi mereka menyurati kepada Dros untuk menulis atau berkhotbah kepada mereka, yaitu kira-kira ya mereka sekitar gereja itu sekitar 15 orang. Ya, jadi Dros diminta untuk berkhotbah di gereja GPM atau gereja Maluku, ya gereja Kristen ya Maluku. Lalu nats yang dipakai oleh Dros dalam khotbah pagi itu adalah dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Jadi persiapkanlah pikiranmu, jadilah sadar dan penuhkanlah harapanmu pada rahmat yang dibawakan kepadamu oleh wahyu Yesus Kristus. Jadi mereka minta Dros untuk berkhotbah kepada mereka. Nah, kemudian ketika Dros melihat tempat di mana, oh ini tempat ini masih kosong, dia melihat ke daerah Digul atas, oh masih kosong, lalu dia menulis surat untuk menyampaikan kepada gereja di Belanda bahwa ada wilayah yang masih kosong, yang sangat luas, belum ada pekabaran Injil di sana, belum ada lembaga misi yang masuk di sana. Kemudian mereka, Dros menuliskan surat itu lalu mengirimkannya kepada gereja-gereja di Belanda, ya, di Reformed Kerken di Belanda, ya. Kemudian ketika Dros menulis surat itu dan dikirim ke Belanda, ya, Dros bukan tidak mendapatkan penolakan, ya. Dros juga mendapatkan penolakan, ya, mendapatkan penolakan dari misi Katolik, ya, dari misi Katolik. Mereka menjelaskan
kepada Dros bahwa mereka tidak senang kepada Dros atau menolak Dros untuk masuk, sending masuk di wilayah Bovendigul. Ya, lalu pastor pada waktu itu menuliskan surat untuk dikirim kepada uskup di Merauke. Ya, ketika dikirim kepada uskup di Merauke menjelaskan, menjawab surat dari pastor ini bahwa wilayah pelayanan terlalu besar, biar kami masuk di wilayah bagian Kalimuyu, Miditana dan wilayah yang lainnya, sedangkan di wilayah bagian utara biarkan sending masuk. Wah, ini tidak diterima oleh pastor ini. Tetapi pada akhirnya mereka menerima. Ya, pastornya cemas. Jadi pastor itu namanya Tieman. Ya, tidak senang. Ya, ketika mendengar bahwa sending Protestan akan masuk dan menetap di tempatnya. Ya, dia curiga bahwa aspirasi kontrolir Labre ya telah bersekongkol dengan pendeta Dros. Jadi pemerintahan Belanda atau orang pegawai Belanda yang bekerja di sana lalu kembali ke sana itu bekerja sama dengan Dros, lalu mengirim Dros ke situ. Ya. Kemudian dia mengirimkan surat ke uskup. Ya, uskup yang melayani pada waktu itu adalah uskup Tilemans. Ya, Tilemans. Ya. Dia sangat kecewa, ya. Kemudian uskup ini menjelaskan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa menurut uskup ini. Wilayah pelayanan besar, saya tidak ada pastor-pastor lain, jadi menerima saja. Uskup Tilemans menjelaskan bahwa wilayah pelayanan sangat besar dan saya tidak ada pastor-pastor lain, jadi terima saja. Ya, terima saja. Tetapi pastor Tieman ya tidak punya niat untuk menerima saja, dia tidak mau menerima saja begitu. Dia prihatin dan merasa bahwa sikap pasrah bukanlah sikap yang tepat menantikan kedatangan sending. Karena itu dia menanti kedatangan sending dan memutuskan untuk menempatkan perintis di dua tempat di Digul Atas. Dengan demikian dia mau mengklaim kampung-kampung itu untuk misi. Dan sekaligus dia menutup daerah Mandobo bagi sending. Jadi daerah Mandobo itu ditutup. Jadi sending tidak boleh masuk ke sana. Kemudian pendeta Dros menuliskan surat kepada jemaat di Belanda untuk menjelaskan tentang wilayah pelayanan yang ada di wilayah utara daripada Bovendigul untuk wilayah pekabaran Injil. Jadi di dalam suratnya dia menjelaskan bahwa dengan panjang lebar ia menguraikan penemuannya. Dia menjelaskan mengapa opsi lain telah dibatalkan dan menyarankan memilih wilayah yang belum terjangkau di sebelah utara dari Tanah Merah. Ya, menjadi lapangan pekabaran Injil. Jika gereja-gereja berani menerima konsekuensi keuangannya, maka saya katakan bahwa dengan berdoa dan melayangkan mata kita kepada Raja kita di surga, kita harus mengambil kesempatan ini tanpa menunda-nunda. Dia menguraikan bahwa dia juga telah membahas hal ini secara dalam dengan Bapak Kops, ya, bahwa dia sepenuhnya mendukung proposal ini. Dalam mempertimbangkan semuanya ini, dia di mana kita dapat melihat tangan murah Allah atas pekerjaan yang dimuliakan, yang dimulai setulus-tulusnya. Saya doakan kamu akan dibimbing oleh Yesus Kristus. Ya. Kemudian pada tanggal 18 Desember majelis di Belanda menerima proposal dari Dros. Mereka pada tanggal 18 Desember 1956 ya, 56 mereka minta proposal atau menerima proposal dari pendeta Dros, lalu mereka memilih untuk Dros membuka lapangan pekabaran Injil di wilayah bagian utara di Tanah Merah. Nah, kemudian mereka membalas surat itu, keputusan itu
kepada pendeta Dros. Surat itu diakhiri dengan kata-kata seperti ini. Jadi surat balasan dari Belanda kepada pendeta Dros itu diakhiri dengan kata-kata seperti ini. Tuhan memberkati engkau. Demikian doa kami. Dan mari kita mengatakan dengan kata Mazmur. Mazmur 72 ayat 11 dan kemudian Mazmur 90 ayat 10. Kemuliaan perbuatan Tuhan, nyatakanlah kepada hamba-Mu, karuniai kami sekalian keelokan-Mu dengan kegemaran, beri tangan kami oleh berkat-Mu, berhasil perbuatan tehuk. Karena segala puji bagi Allah, ajaib mujizatnya, muliakanlah Tuhan sedekala, hai isi dunia. Ya, amin. Dunia dipenuhi kemuliaannya, besarlah namanya di bumi selama-lamanya. Ini isi daripada surat balasan daripada pendeta Dros. Ini isi surat balasan daripada gereja di Belanda untuk pendeta Dros. Jadi pendeta Dros dalam artikel yang ditulis oleh Pak Kroon, ya, ditulis oleh Pak Kroon bahwa pendeta Dros pendeta Dros tidak diutus untuk langsung ke Bovendigul, tetapi pendeta Dros diutus ke Papua, dan pendeta Dros adalah misionaris pertama yang diutus oleh gereja reformasi di Belanda untuk berangkat ke Papua. Lalu pendeta Dros melihat beberapa tempat pelayanan, lalu dia memilih Tanah Merah sebagai tempat di mana dia memberitakan Injil. Nah, kita lihat di sini bahwa sekalipun ada penolakan, tetapi khotbahnya pendeta Dros, dia berkata bahwa di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu ucapan daripada Dros, harus tetap menjadi perhatian kita sepanjang hidup kita. Karena itu, bagi saya menerima tugas ini dengan keyakinan bahwa kuasa Allah justru disempurnakan di dalam kelemahan manusia. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kami tahu bahwa Yesus Kristus pergi bersama kami. Dalam kepastian itu kami berangkat ke Papua. Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi teman-teman, saya memberikan tanggapan daripada pertanyaan teman-teman bahwa mungkin penjelasan saya tidak sempurna, tidak lengkap, tapi secara terperinci sumber yang saya ambil ini juga dari apa yang ditulis oleh Bapak Kroon, yaitu dari buku, juga ada dari buku harian dari Bapak Markus Dros, juga ada beberapa buku yang menjadi referensi, yaitu beberapa bagian dari buku harian yang ditulis oleh pendeta Markus Dros. Ya, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita anak-anak gereja bahwa seringkali kita lupa dengan misi, kita lupa dengan sejarah pekabaran Injil, lalu kita hanya sibuk dengan hal-hal yang hal-hal yang mungkin tidak membangun kita, ya. Ketika kita sudah mendapatkan segala sesuatu, lalu kita bilang, apa sih yang harus gereja berikan kepada saya? Apa sih yang harus gereja berikan kepada saya? Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang harus kita berikan kepada gereja. Ya, seringkali gereja dipandang sebelah mata, tetapi percaya Tuhan adalah kepala daripada gereja.
Ya, jadi sumbernya ini dari laporan kerja Pendeta Drost. Ya, laporan kerja buku harian Pendeta Drost. Kemudian dari surat kabar gereja-gereja reformasi di Belanda. Jadi kemudian buku daripada Pendeta Markus Drost sendiri mengenai pelayanannya di Papua. Dan ditulis juga oleh Gary de Graaf, ya, beberapa teman-teman yang lain mengenai riwayat hidup daripada Pendeta Drost. Jadi teman-teman, saya pikir itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Percaya bahwa Tuhan yang mempunyai kasih karunia, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang akan memperlengkapi setiap kita. Nah, begitu juga teman-teman, saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa mengenai judul daripada video ini, bahwa Drost tidak diutus ke Bovendigul, tetapi Drost diutus ke Papua. Alasannya saya menulis judul itu karena di dalam biografi atau penulisan daripada penjelasan daripada pengutusan daripada Drost pergi ke bumi Cendrawasih adalah untuk mencari lapangan pekabaran Injil. Tapi kita bersyukur di mana Tanah Merah menjadi tempat di mana sending masuk, lalu ada orang yang bertobat. Mulai di Kou, lalu di Butitiri, lalu beberapa tempat yang lain, Kawagit, dan yang lain, gereja reformasi mulai berkembang. Lalu hampir di wilayah Papua bagian selatan, khususnya di Bovendigul bagian utara, gereja reformasi berdiri. Lalu sampai dengan sekarang ini kita berdoa supaya gereja ini semakin bertumbuh, gereja semakin berkembang dengan upaya pelayanan yang sudah dilakukan oleh para misionaris, harus membayar harga, meninggalkan segala beban mereka, pelayanan mereka hanya karena kita. Karena Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, mulai dari ayat 18, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka lalu berkata kepada mereka, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kamu, khususnya anak-anak GGRI. Saya memberitahukan, saya menyampaikan sebagai seorang hamba Tuhan di gereja-gereja reformasi. Saya memberitahukan kepada saudara-saudari sekalian bahwa belajar sejarah bukan berarti kita itu semakin kuno. Justru belajar sejarah kita semakin tahu dan kita semakin menghargai bagaimana Tuhan bekerja di sepanjang masa. Mulai dari dunia ini diciptakan sampai dengan dunia ini selesai, dan Tuhan bekerja untuk selama-lamanya. Hendaklah kita mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan sampai dengan Dia datang. Tuhan memberkati.